sempurna seperti apa, tetapi ada progres ke arah ke sana, artinya ada kemajuan di dalam hidupmu. Ada level yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu dan yang Tuhan mau pribadimu, pribadiku jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin. Kalau saudara berkata, Bu, saya masih jauh di luar ekspektasi, saya masih jauh untuk melihat ke depan saja, takut yang ini aja dijalani belum bisa. Saya mau katakan jangan berkecil hati. Tuhan belum selesai dalam hidup saudara dan saya. Tuhan sedang memproses hidupmu, Tuhan sedang menenun hidupmu, Tuhan sedang membentuk hidupmu jadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oh, katakan amin. Itu sebabnya ketika engkau datang di tempat ini, engkau minder, engkau merasa tidak layak, engkau merasa tidak bisa, engkau merasa hidupmu sudah berantakan, dengarkan baik. Tuhan mau memulihkan hidup setiap kita orang-orang yang percaya. Dan sampai pada akhirnya kita boleh merasakan dan orang-orang yang ada di sekeliling kita boleh merasakan ternyata ada something di dalam hidupnya. Ada sesuatu yang spesial, ada sesuatu yang berbeda dibanding orang-orang yang ada di luar sana. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus. Ketika Roh Allah ada dalam diri seseorang, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika engkau sedang berperang, menaklukkan hidupmu, menaklukkan segala sesuatu yang ada yang negatif dalam hidupmu, mungkin itu tabiat yang tidak baik mungkin. Mungkin itu kebiasaan-kebiasaan yang mungkin seenaknya yang kau lakukan tanpa memperdulikan hatinya Tuhan. Tapi dengarkan baik, Tuhan mau memulihkan hidupmu. Tuhan mau, kau izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Sehingga kalau Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, sesuatu pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Pemulihan, bahkan pembalikan keadaan kalau engkau percaya terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Nah, cara setiap kita supaya kita bisa menjadi seperti Yesus itu bagaimana? Yang Tuhan mau hidup saudara dan saya jadi orang Kristen, semakin hari kita serupa dan segambar dengan Dia. Sekarang caranya gimana? Efesus 4 ayat 21 sampai 24, karena kamu telah mendengar tentang Dia, apa Bapak Ibu? Mendengar dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Kita jadi seperti Yesus. Awalnya tidak kenal Tuhan. Awalnya cuma mendengar, terus apa lagi? Kemudian menerima pengajaran di dalam Dia, terus bertumbuh dari step yang pertama ke step yang berikutnya lagi. Terus syaratnya apa? Supaya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pribadi yang terus diperbarui menjadi serupa dan segambar dengan Kristus itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, tanggalkan manusia lama. Tanggalkan manusia lama, kehidupan-kehidupan yang lama. Mungkin hidupmu penuh dengan amarah, sakit hati, iri hati, dendam. Segala hal yang negatif, tanggalkan itu, lepaskan itu, selesaikan itu. Dan yang Tuhan mau, mulai kenakan manusia yang baru. Manusia yang ada di dalam Tuhan, yang sudah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Dan yang saya percaya kalau Roh Kudus ada dalam hidup seseorang, maka orang itu mengalami yang namanya progres. Proses boleh dilewati, tetapi ketika engkau melewatinya bersama dengan Tuhan, oh kemenangan Tuhan berikan dalam hidupmu. Amin. Amin. Ayo mulai kenakan manusia yang baru. Yang awalnya engkau penuh dengan ketakutan, sekarang manusia lama ditinggalkan, dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, pengharapan yang baru. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oh, saya berdoa sungguh-sungguh masa depan yang baru, masa depan yang gilang gemilang, sukacita yang baru, damai sejahtera yang melampaui segala akal, melimpah-limpah dalam hidup saudara dan saya. Amin, amin. Jangan biarkan masa lalumu menghantui hidupmu.
Ada yang masih belum bisa move on dari masa lalu, ditinggal pacar, pasangannya mungkin maaf kata selingkuh, belum bisa move on dari masa lalu, ketakutan, atau pernah gagal. Sudah dengarkan baik, jangan biarkan masa lalumu menghantui atau mendikte masa depanmu. Karena Tuhan memberikan pengharapan itu di dalam Yesus. Itu ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jangan biarkan kesalahan kemarin menghalangi berkat yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah siapkan berkat itu besar, katakan besar. Tuhan sudah siapkan begitu besar berkat yang terbaik untuk saudara dan saya. Tapi kalau saudara tidak bisa tanggalkan manusia lama, sudah masih pegang manusia lama, iri hati masih dipegang kenceng. Kemarahan masih ada dalam hatimu, dendam masih menguasai, tidak mau dilepaskan. Salah siapa? Bukan salahku, salah dia. Loh Bu, gak adil dong. Yang salah dia. Yang selingkuh dia, yang marah juga dia. Terus aku harus gimana Bu? Belajarlah untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Amin. Keputusanmu hari ini menentukan apa yang akan saudara dapatkan di masa depan. Itu sebabnya ambil keputusan untuk libatkan Tuhan. Ambil komitmen untuk selesaikan masa lalu yang merintangi. Mungkin ada kegagalan, trauma di masa lalu. Mungkin segala sesuatu terlihat baik, terlihat fine, saudara boleh tersenyum, datang ibadah, shalom, shalom, semuanya penuh sukacita, seolah-olah semuanya baik-baik. Tetapi siapa tahu di dalam hati setiap kita Bapak Ibu hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Terkadang di tombol tertentu ketika itu kepencet, sudah mulai marah-marah, sudah mulai tidak bisa memaafkan dirimu sendiri. Sudah mulai menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Rasa-rasanya hidup itu tidak adil. Tapi sekali lagi ayo, apapun yang sudah terjadi dalam hidup saudara dan saya, semua orang pasti punya masa lalu. Tetapi izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu, merubah hidupmu dan hidupku jadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin. Kalau saudara tahu ada satu lembar kertas putih Bapak Ibu, kita semua pasti punya masa lalu. Biarlah masa lalu itu dikemas jadi box yang begitu indah. Di satu sudut kertas yang begitu besar, yang begitu putih. Dan mulailah kembali untuk menulis segala sesuatu yang baik dalam hidupmu. Dan biarkan nanti ketika waktunya Tuhan tiba, satu kesaksian besar bisa muncul dari apa yang tidak enak di masa lalu. Saya berdoa, biarlah melalui kesaksian-kesaksian hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak orang diberkati melalui hidupmu. Mungkin saudara hari ini ngalami hal yang tidak enak, ngalami hal yang pahit, ngalami hal yang rasanya tidak adil. Tapi dengarkan baik, di dalam Tuhan, Tuhan bisa mengemasnya dengan begitu indah. Tuhan bisa memulihkan saudara. Dan pada akhirnya, segala sesuatunya boleh baik adanya. Amin. Itu sebabnya saya bersyukur di gereja ini Bapak Ibu, ada yang namanya skema perjalanan rohani. Gereja ini memastikan jemaatnya baik-baik, bertumbuh, dan terus ada di dalam progres yang semakin hari boleh semakin terlihat secara data. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita juga mengalami yang namanya pertumbuhan. Salah satunya apa? Baptis selam. Kalau kita bicara mengenai menanggalkan manusia lama, bukankah ini juga bicara tentang baptisan selam Bapak Ibu? Ketika kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan, berkata Tuhan, mulai hari ini bukan aku lagi tapi Engkau Tuhan. Mulai hari ini aku tidak akan jalan sendirian karena aku sudah mencoba jalan sendirian, gagal terus. Tapi mulai hari ini aku mau menyerahkan hidupku sama Tuhan. Aku mau berserah penuh sama Tuhan, aku mau serahkan hidupku sama Tuhan. Mulai hari ini, aku mau Tuhan, ambil komitmen untuk dibaptis selam. Saya berdoa kalau Bapak Ibu ada yang belum baptis, ayo segera baptis selam. Kenapa? Kalau engkau izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu, ada lembaran baru dibuka dalam hidupmu. Masa lalu boleh ada, tetapi itu tidak akan menghancurkan hidupmu. Yang ada masa depan yang baik, masa depan yang diberkati, itu Tuhan berikan dalam hidupmu. Syaratnya apa? Ayo ambil keputusan. Keputusanmu hari ini menentukan apa yang saudara akan dapatkan di kemudian hari. Amin. Itu sebabnya ayo segera melangkah, memberi diri untuk dibaptis. Tanggalkan masa lalu.
Tanggalkan manusia lama, hidup dengan manusia yang baru bersama dengan Tuhan. Kita mau belajar Bapak Ibu di dalam Alkitab, ada kisah hidup yang awalnya itu tidak baik. Kalau Bapak Ibu datang di tempat ini berkata, aku bukan berasal dari keluarga yang baik-baik Bu. Enak kalau dari keluarga yang dari kecil sudah keluarganya Kristen, sudah ayo paling enggak didorong untuk sekolah minggu, untuk diajak baca firman, misbah doa sama-sama. Tetapi saya sebaliknya Bu. Nah kita mau belajar sama-sama nih, di dalam Alkitab ada kisah hidup yang awalnya tidak baik loh. Tetapi Tuhan itu luar biasa mengubah segala sesuatu yang tidak baik jadi sangat baik. Kita belajar ya, dalam kitab Hakim-Hakim ada seorang hakim yang bernama Yeftah. Sudah mungkin agak asing karena Yeftah ini jarang dibahas di dalam ibadah Bapak Ibu, tetapi kita mau belajar sama-sama hari ini. Yeftah itu adalah seorang hakim. Nah masa lalunya, maaf kata dia ini berasal dari keluarga yang berantakan. Maaf kata dia juga dari anak perempuan sundal. Hidupnya itu dibuang, hidupnya berantakan. Seolah bisa dikatakan, bisa apa ya, kalau di zaman sekarang sampah masyarakat begitu Bapak Ibu. Seolah sudah tidak dianggap, sudah tidak ada harapan, rasanya sudah tidak ada yang bisa dibanggakan lagi. Sampai pada akhirnya mereka Yeftah ini hidup di dalam komunitas yang tidak baik Bapak Ibu. Sampai pada akhirnya dia juga jadi perampok. Tetapi yang luar biasa, kita itu punya Tuhan yang setia. Dia kalau menciptakan seseorang, itu tidak akan pernah menciptakan yang negatif dalam hidupnya. Ciptaan Tuhan itu spesial. Bapak Ibu, Yeftah itu pada akhirnya dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan musuh-musuh mereka loh. Dan satu nama ini dicatat sebagai pahlawan iman. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Ibrani 11 ayat 32. Yang seolah tidak punya harapan, diubahkan Tuhan jadi punya pengharapan. Yang tadinya hidupnya kacau balau berantakan, sudah tidak karu-karuan. Tuhan sanggup pulihkan, bahkan Tuhan bisa sanggup pakai hidup seseorang jadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya jangan berkecil hati. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang merasa aku tidak layak, aku sudah terlalu kotor, aku sudah terlalu jauh dari Tuhan, aku sudah lakukan ini, lakukan itu, yang mungkin orang lain tidak tahu. Mungkin secara fisik engkau masih melayani, tetapi siapa tahu di dalam hati kita itu tidak ada yang tahu selain engkau dan Tuhan. Sudah masih lakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Tetapi dengarkan baik, apapun kondisinya hidupmu saat ini, kalau engkau mau datang sama Tuhan, Tuhan itu sanggup memulihkan hidup saudara. Amin. Nah di dalam perjanjian baru kita juga kenal yang namanya Saulus. Dulu Saulus orang yang sangat dibenci, betul? Orang yang sangat jahat, kejam sekali, tidak suka kekristenan. Tetapi siapa sangka ketika orang ini berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dahsyat, kehidupannya berubah. Rasul Paulus menulis bahkan di dalam suratnya, kisah-kisah yang penuh dengan kasih. Dulunya jahat banget, dulunya kejam banget, dulunya tidak disukai, tapi siapa sangka sampai hari ini kita kagum. Bahkan namanya sampai hari ini kita kenal, Rasul Paulus. Betul? Hidup yang jahat sekalipun di mata Tuhan tetap berharga. Hidup yang tidak berarti sekalipun tetap berharga. Dan Tuhan sanggup memulihkan hidup seseorang. Itu sebabnya jangan pernah ya sekali lagi berkata, Tuhan, aku terlalu jauh Tuhan. Aku sudah tidak mungkin berubah Tuhan. Atau bukan dari dirimu tapi orang lain. Justru engkau berkata orang ini tidak mungkin berubah. Pasanganku tidak mungkin berubah. Suami atau istriku tidak mungkin berubah. Anakku, orang tuaku tidak mungkin berubah. Rasanya sudah diinjili sampai seperti apa ya? Seperti itu. Seolah bebal, sudah tidak mungkin berubah Bu. Dengarkan, bagi kita mungkin tidak bisa berubah. Bagi kita mungkin terbatas, tetapi bagi Tuhan sekali lagi tidak ada yang mustahil. Oh yang percaya sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah Allah yang ahli mengubah hidup seseorang. Amin. Saudara percaya? Tuhanlah ahli mengubah hidup seseorang. Jadi kalau hari ini engkau menuntut dirimu sendiri terlalu keras untuk mengubah kehidupan seseorang, stop. Kau akan kecewa. Dan kau akan kecapean.
Kenapa? Manusia tidak bisa berubah, kita tidak bisa merubah seseorang. Yang bisa merubah hidup seseorang itu hanya Tuhan. Ketika engkau izinkan Tuhan bekerja, ketika engkau terus doakan dia, oh saya percaya doamu didengar sama Tuhan. Dia selalu melihat setiap seruan doamu. Dan di waktu yang tidak disangka-sangka, kalau engkau terus tidak menjadi lemah, engkau terus berdoa, maka jawaban doa itu jadi dalam hidupmu. Amin. Oh saya berdoa, bahkan setiap kita yang tadinya mengalami kelemahan, Tuhan gantikan dengan kekuatan yang luar biasa. Yang tadinya engkau meratapi kehidupanmu terus gagal, terus mengalami ini itu segala sesuatu yang negatif, saya berdoa, kemenangan demi kemenangan itu jadi dalam hidupmu. Bahkan saya berdoa, hidup saudara dan saya dibawa semakin terang. Amin. Dipenuhi dengan kasih. Hidupmu semakin terang, bahkan hidupmu tidak hanya bersinar terang. Saudara boleh jadi garam dan terang dimanapun saudara berada. Saudara tahu garam ya? Garam itu mungkin kalau dilihat kecil banget. Tetapi coba kalau masakan nggak ada garam, pasti rasanya tawar. Betul? Jadilah seperti garam yang walaupun mungkin tidak terlihat, tetapi dia bisa dirasakan manis oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya berdoa saudara dan saya ditemui Tuhan, punya satu pribadi yang terus menerus mau diproses sama Tuhan, mau dibawa dari satu level ke level yang berikutnya. Nah itu tadi Bapak Ibu, kisah-kisah di dalam Alkitab bagaimana orang yang hidupnya tidak bisa, seolah tidak bisa dirubah, tetapi Tuhan merubahnya dengan begitu dahsyat. Nah sayangnya, sebagian orang itu bukannya jadi lebih baik, bukannya jadi better, tetapi justru jadi worse, rasanya lebih buruk Bapak Ibu. Mereka mungkin awalnya, mereka melayani dengan hati. Mungkin awalnya mereka ini tulus, penuh kasih, semangat, tetapi di tengah jalan mengikuti Tuhan, dia mulai kehilangan arah. Yang tadinya di pekerjaan dia jujur, dia mulai kompromi dengan dosa, dia mulai tidak jujur lagi. Dalam pernikahan, awalnya pernikahan keluarga diberkati Tuhan, harmonis sekali, tapi siapa sangka di tengah jalan, dia izinkan celah demi celah terbuka, dan dia tidak jaga hati. Alhasil, di sana ada pil atau will, perselingkuhan terjadi. Ada banyak hal yang bisa terjadi ketika perjalanan kita ngiring Tuhan itu panjang Bapak Ibu. Dan yang Tuhan mau, kita tidak cuma hebat di depan. Amin. Tidak cuma semangat di depan, tetapi sampai garis akhir saya berdoa dan ini jadi highlight dalam hatimu dan hatiku. Supaya setiap kita jadi pribadi yang tetap setia sampai akhir. Amin. Tetap percaya sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, pegangan kenceng sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tidak cuma jadi pribadi yang sekarang on fire, nanti mulai merepet, terus hilang, KKR mulai lagi menyala-nyala. Tetapi jadilah pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah kenapa? Kok seharusnya bisa jadi lebih baik, kok jadi lebih buruk? Kenapa itu bisa terjadi? Karena manusia itu dipenuhi dengan ego. Nah ego itu apa? Ego itu adalah keadaan hati Bapak Ibu yang rasanya itu pusatnya ke kita, aku, dan aku. Nah kalau saudara punya ego yang sangat tinggi, maka kasih itu akan hilang. Integritas, bahkan segala sesuatu yang baik itu akan hilang. Itu sebabnya saya ajak ayo waspada dan jaga hati. Apa Bapak Ibu? Waspada dan jaga hati. Kita mau belajar sama-sama ya, kalau tadi lihat ada yang kurang baik jadi baik. Sekarang sebaliknya ada juga yang mengalami kemunduran. Awalnya luar biasa ngikut Tuhan, tapi pada akhirnya dia alami kemunduran. Siapa dia? Raja Salomo. Awalnya dia ngandalin Tuhan Bapak Ibu, percaya sungguh sama Tuhan. Tetapi ada satu celah di dalam hidupnya yang dia tidak tutup, dia tidak bisa menguasai hidupnya di satu hal ini yaitu wanita. Istrinya banyak sekali, gundinya banyak sekali, totalnya 1000. Bayangin Bapak Ibu. Dan itu sampai jadi ilah-ilah yang lain dan Tuhan tidak suka. Yang seharusnya raja ini upgrade hidupnya,
jadi hidup yang luar biasa, tetapi karena satu hal dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, dia hidupnya bukannya jadi upgrade tetapi downgrade, mengalami penurunan. Siapa lagi? Raja Uzia. Awalnya mulai pemerintahan dengan takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, tapi siapa sangka setelah sukses diberkati, justru Alkitab mencatat dia jadi tinggi hati, dia sombong, dia mulai berubah setia kepada Tuhan. Doa saya, setiap kita ketika dititipkan berkat sama Tuhan, sebelum kita punya berkat, kita doa kenceng-kenceng sama Tuhan. Tuhan berkati bisnisku, Tuhan berkati segala sesuatu yang disentuh tangan ini, Tuhan buat berhasil, amin. Dan tanpa engkau sadari ketika engkau bekerja, Tuhan sungguh-sungguh berkati engkau. Dan tanpa engkau sadari berkat Tuhan itu diberikan dalam hidupmu. Ingat Bapak Ibu, ketika belum dapat berkat yang terbaik, berkat itu masih OTW, sudah doa kenceng sama Tuhan. Tetapi ketika berkat itu sudah ada dalam hidupmu, sudah datang dan tanpa engkau sadar, hatimu mulai menyimpang. Yang tadinya on fire, sekarang sudah tidak Tuhan-Tuhanan. Merasa semua ini dari aku karena usahaku, karena kerja kerasku. Pastikan yuk hari ini, cek and recheck dalam hati setiap kita. Jadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya, amin. Supaya setiap kita bisa mengakhiri tahun 2025 ini nanti dengan kemenangan menaklukkan diri sendiri. Bahkan kita siap untuk masuk di tahun yang baru nanti dengan satu kemenangan yang luar biasa yang dari Tuhan. Kita tidak jalan sendirian, jalanlah sama Tuhan. Amin. Amin. Terus di dalam perjanjian baru ada Demas. Tadinya rekan pelayanan Rasul Paulus, Alkitab mencatat dia akhirnya undur dari pelayanan dan meninggalkan Paulus karena mencintai dunia. Nanti Bapak Ibu bisa baca di 2 Timotius 4 ayat 10. Sekali lagi awalnya hebat, tetapi tidak hanya itu. Yang Tuhan mau kita berjuang sampai akhir. Jaga hati yuk sampai akhir, katakan kanan kiri, jaga hati yuk sampai akhir. Yes. Ayo belajar sekali lagi menaklukkan diri sendiri. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dapat kemenangan itu. Amin. Tuhan mau saudara dan saya mendapatkan kemenangan. Dan seringkali seperti tadi saya katakan di awal, musuh terbesar kita ini bukan dari orang lain. Tetapi justru dari diri kita sendiri. Ketika kita mau mengalahkan ego kita, itulah raksasa, itulah musuh terbesar yang harus kita kalahkan. Nah, pengingat bagi setiap kita Bapak Ibu, kemenangan sejati dimulai bukan dari mengalahkan orang lain, catat baik-baik. Tetapi dari mengendalikan dan mengalahkan ego kita sendiri. Tapi tidak usah khawatir, kabar baiknya Tuhan memberikan saudara dan saya kuasa untuk menang. Amin. Katakan kuasa untuk menang. Saudara dan saya jangan berkecil hati, Tuhan kasih kuasa untuk menang. Jangan mau ditipu sama iblis dan berkata hidupmu memang kayak gini. Hidupmu memang tidak bisa sukses. Dari dulu Bapak, Ibu, ini itu semua terah dari atas ke bawah kalau diperinci. Semuanya gagal. Terus kamu minta mau berhasil. Kan nggak bisa, kronologinya seperti itu, urutannya seperti itu. Jangan mau dibodohi sama si jahat Bapak Ibu. Saudara dan saya diciptakan sempurna dan baik adanya. Saudara dan saya diciptakan dengan berkat yang terbaik. Saudara dan saya diberikan kuasa untuk menang. Taklukkan setiap pikiran yang bukan berasal dari Tuhan. Taklukkan setiap perasaan yang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran. Hidupmu tidak sedang baik-baik saja. Ya mungkin itu yang engkau lihat. Tetapi serahkan sama Tuhan, all is well. Amin. Semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Itu sebabnya hari ini sama-sama yuk taklukkan ego diri kita sendiri. Ego itu apa? Ego itu adalah dorongan dalam diri kita untuk selalu menempatkan diri kita sendiri sebagai pusat yang utama, Bapak Ibu. Nah, ciri-cirinya apa? Coba kita cek ya dalam diri kita ya. Kalau misal pun ada, kita introspeksi, kita jadi lebih baik dari sebelumnya. Yes. Selalu menang sendiri Bapak Ibu, gak mau kalah, merasa paling benar, merasa paling baik. Suami istri, hello. Kalau suami istri bertengkar, siapa yang ngalah duluan? Suami-suami berkata, diam sekali. Istri-istri juga enggak ngomong apa-apa. Ya tergantung Bu, siapa dulu yang mulai.
Nah kalau gontok-gontokan kapan selesainya Bapak Ibu? Terkadang musuh kita ini ya Bapak Ibu, bukan pasangan kita loh. Tetapi sebetulnya masalah itu kecil, tapi karena kita yang nggak ngelepasin ego, masih pegang ego kuat, jadi masalah itu jadi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Padahal sebetulnya bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan dengan baik. Sebabnya suami istri di tempat ini boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Suami istri yang datang, suami istri boleh lambaikan tangan. Biar ngaku semua Bapak Ibu. Semangat melepaskan ego kita masing-masing. Dan saya berdoa pernikahan keluargamu harmonis, bahagia, diberkati oleh Tuhan. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Amin. Cek and recheck, apakah setiap kita ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak. Ini loh aku yang benar, kamu yang salah. Ini loh. Nah, orang yang seperti ini punya ego yang tinggi biasanya keras kepala. Kenapa? Karena tidak mau berbagi sama orang lain. Dan ironisnya, tidak suka lihat orang lain ini maju. Tidak suka lihat orang lain diberkati Tuhan. Saya berdoa tidak ada di tempat ini. Kalaupun ada, ayo bertobat sama-sama. Amin. Seringkali kita bermasalah dengan orang lain, bukan